Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuhyal Ulia MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah perkembangan peserta didik dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Sebelum kita memulai materi, baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Laili Nurhayati, Adi Riansyah, Anissa Qurratul Aini, Anissa Ulfi Aulia, dan Dewi Munawaroh. Adapun materinya akan kita bahas yaitu perkembangan agama. Pengertian perkembangan agama. Perkembangan agama adalah suatu kemampuan untuk berinteraksi dengan tingkah laku yang baik sesuai dengan norma-norma sehingga menimbulkan perilaku yang baik. Perkembangan agama pada anak menurut ajaran Islam telah ada sejak anak lahir. Fitrah beragama dalam diri manusia merupakan naluri yang menggerakkan hatinya untuk melakukan perbuatan suci yang diilhami oleh Tuhan Yang Maha Esa telah ada dalam diri anak sejak dia berada di tulang sulbi orang tuanya. Perkembangan agama yang bersifat potensi berjalan sesuai dengan perkembangan aspek psikologi lainnya pada anak. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenal serta diragukan kebaikan niatnya. Tahap-tahap perkembangan agama. Harm dalam buku Development of Religious on Children mengatakan perkembangan agama pada anak usia dini mengalami dua peningkatan. Pertama, the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Konsep Tuhan pada anak usia 3-6 tahun banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita Nabi akan dihayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Kedua, the realistic stage, tingkat kepercayaan. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi berubah pada hubungan dengan menggunakan pikiran dan logika. Dalam perkembangan manusia, tahap-tahap perkembangan agama dibagi menjadi 5. Yang pertama, tahap dalam kandungan. Dalam tahap ini, memahami perkembangan agama pada anak-anak sangat sulit, apalagi berhubungan dengan psikis rohani. Perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, tahap bayi. Belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak, memberikan isyarat bahwa kebiasaan berbuat baik telah dimulai dari masa bayi. Yang ketiga, tahap anak-anak. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan-tindakan agama sekalipun sifat yang harus ditirunya. Pada masa anak-anak akhir, seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangannya semakin realistis, berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Yang keempat, tahap remaja. Pada masa remaja, sikap beragama bukan lagi sekedar peniruan dan pembiasaan, tetapi agama mulai berkembang menjadi identitas diri remaja. Remaja telah mulai mengambil sikap sadar terhadap agamanya, sehingga pindah atau konvensi agama dapat terjadi pada remaja. Yang kelima, tahap dewasa. Pada tahap dewasa, agama telah menjadi kebutuhan. Orang-orang dewasa telah memilih agama yang diyakininya, serta memiliki sikap taat dan tidak taat beragama secara mandiri. Sifat agama pada anak. Krebs dalam Hey 2006 menyatakan ciri-ciri pokok dan sifat agama pada anak dapat dikelompokkan menjadi 3 pola orientasi. Yang pertama, egocentric orientation. Orientation egosentris masa kanak-kanak digambarkan dalam penelitian Piaget tentang bahasa anak usia 3-7 tahun. Menurut Piaget, bahasa anak tidak menyangkut orang lain, tetapi lebih merupakan monolog dan monolog kolektif. Anak-anak selalu bicara untuk dirinya sendiri meskipun ia bersama orang lain. Misalnya, ketika anak-anak sedang berdoa, dia hanya berdoa untuk dirinya sendiri dan keluarga, tidak untuk orang lain. Yang kedua, anthropomorphic concreteness.
Pada tahap ini, kata-kata dan gambaran keagamaan diterjemahkan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani dalam bentuk orang-orang yang sudah dikenalinya. Semua ajaran agama dibayangkan sebagai manusia atau pengalaman yang telah dialaminya. Yang ketiga, experimentation, initiative, spontaneity. Usia 4-6 tahun merupakan tahun kritis di mana anak lebih mulai keluar rumah, mengambil inisiatif dan menampakkan diri di tempat-tempat permainan bersama teman-temannya dan orang dewasa. Anak-anak pada usia ini suka pergi ke masjid mengikuti orang dewasa atau selalu mengikuti kegiatan keagamaan. Anak suka mencoba kegiatan baru termasuk kegiatan keagamaan. Perasaan beragama pada remaja. Derajat 1970 menyatakan ada 4 sikap remaja dalam beragama. Yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini biasanya dihasilkan oleh didikan agama secara sederhana yang didapatkan dari keluarga dan lingkungan. Yang kedua, percaya dengan kesadaran. Semangat keagamaan dimulai dengan melihat kembali tentang masalah-masalah keagamaan yang mereka miliki sejak kecil. Semangat agama tersebut mempunyai dua bentuk. Yang pertama, dalam bentuk positif, yang kedua, dalam bentuk negatif. 3. Keraguan kepercayaan remaja terhadap agamanya, seperti keraguan disebabkan keguncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam pribadinya. Yang kedua, keraguan disebabkan adanya kontradiksi atau atas kenyataan yang dilihatnya, dengan apa yang diyakinannya atau dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang keempat, tidak percaya atau cenderung ateis. Perkembangan ke arah tidak percaya pada Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari masa kecil. Dari penelitian Masganti 2005 menunjukkan remaja yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang berkesinambungan dari orang tua cenderung memiliki sikap beragama yang berikut-ikutan atau ragu-ragu. Sementara remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus-menerus dari orang tuanya memiliki sikap beragama dengan penuh kesadaran. Remaja yang mendapatkan pendidikan agama secara terus-menerus dari orang tuanya yang otoriter cenderung menjadi remaja yang memiliki sikap beragama yang disertai dengan khurafat. Pola perubahan minat beragama pada remaja menurut Herlock 1990 dapat dikelompokkan ke dalam 3 periode. Yang pertama yaitu periode kesadaran religius, yang kedua periode keraguan religius, dan yang ketiga yaitu periode rekonstruksi religius. Motivasi beragama pada remaja. Menurut Dister, motivasi beragama pada diri manusia terdiri dari yang pertama, motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Yang kedua, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia atau intelek ingin tahu manusia. Yang keempat, motivasi beragama karena ingin menjadikan agama sebagai sarana untuk mengatasi ketakutan. Menurut Masganti 2011 mengatakan motivasi beragama dalam ajaran Islam antara lain yang pertama yaitu mengharapkan cinta Allah, yang kedua melepaskan diri dari rasa putus asa dengan pertolongan Allah, yang ketiga mengharapkan kehidupan yang bahagia di akhirat, yang keempat membina hubungan baik dengan manusia. Kemudian mengelompokkan keempat motivasi tersebut ke dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama motivasi intrinsik, yaitu rasa ketenangan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan balasan surga.
Faktor-faktor keberagamaan. Menurut Taules 1992 mengemukakan 4 faktor keberagamaan. Yang pertama, faktor sosial. Faktor sosial mencakup semua pengaruh sosial dalam perkembangan sikap keberagamaan, yaitu pendidikan orang tua, tradisi-tradisi sosial, dan tekanan-tekanan lingkungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan berbagai tempat dan sikap yang disepakati oleh lingkungan. Yang kedua, faktor pengalaman. Faktor pengalaman terdiri dari pengalaman hidup yang dialami seseorang ketika dia menjalankan agamanya atau meninggalkan ajaran agamanya. Yang ketiga, faktor lain. Faktor lain adalah kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara sempurna, sehingga mengakibatkan terasanya adanya kebutuhan akan kepuasan agama. Yang keempat, faktor pemikiran. Faktor pemikiran bahwa masa remaja mulai kritis dalam menyikapi soal-soal keagamaan, terutama bagi mereka yang mempunyai keyakinan secara sadar dan bersikap terbuka. Berbagai metode pengembangan agama. Yang pertama, pendidikan agama dengan metode keteladanan. Percontohan lebih berkesan pada anak dibandingkan kata-kata. Selain contoh langsung yang dilakukan orang tua dan guru, penggunaan gambar-gambar juga dapat menjadi contoh bagi anak. Anak suka memperhatikan gambar-gambar yang ada di sekitarnya, kemudian mengkopi dalam pikirannya lalu menirunya. Yang kedua, pendidikan agama dengan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah metode yang harus dilakukan di lingkungan keluarga. Misalnya ibadah salat, tadarus Al-Quran, infak, dan sedekah. Serta pengalaman keagamaan lainnya harus dikokohkan dengan pembiasaan. Contoh kegiatan pembiasaan yang dilakukan di lembaga pendidikan antara lain praktik wudu, salat, membaca doa untuk kegiatan sehari-hari, membaca ayat Al-Quran, puasa, dan bersedekah. Yang ketiga, pendidikan agama dengan metode nasihat. Nasihat adalah sebuah keutamaan dalam beragama. Pemberian nasihat harus dilakukan orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya kepada anak didik secara konsisten. Orang tua atau guru tidak boleh bosan memberikan nasihat, sebab pemberian nasihat terhadap kebenaran bagian penting dari ajaran agama. Yang keempat, pendidikan seks. Peserta didik usia remaja menghadapi 2 problem besar. Problem pertama adalah problem intern. Ini secara alami akan terjadi pada diri remaja. Hasrat seksual yang berasal dari naluri seksualnya mulai mendorong untuk dipenuhi. Problem yang kedua adalah problem eksternal. Faktor penting yang membuat remaja selamat dalam pergaulannya adalah faktor pemikiran. Pemikiran adalah sekumpulan ide tentang kehidupan yang diambil dan dipenetrasikan oleh remaja itu ke dalam benaknya sehingga menjadi sebuah pemahaman yang mendorong setiap perilakunya. Pemikiran penting yang membentuk remaja adalah makna kehidupan, standar kebahagiaan hidup, dan standar perilaku. Yang terakhir, pembinaan akhlak. Akhlak akan menjaga seseorang terbebas dalam melakukan berbagai kejahatan yang dapat merugikan kehidupan orang lain. Demikian materi dari kelompok 6. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan diskusi pada pertemuan melalui Zoom meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.